Mas Burhan, kan dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo itu kan selalu membantah dan meyakinkan hubungan beliau dengan Jokowi itu baik saja. Dan kalau kita dalam pembicaraan pribadi dengan Pak Jokowi selalu mengatakan Pak Prabowo itu teman baiknya. Kira-kira begitu. Lalu kemudian di tengah-tengah spekulasi bahwa sebetulnya safari ini untuk memperlihatkan bahwa kemungkinan jalan mandiri begitu Pak Jokowinya, tapi terlihat bahasa kampanyenya adalah untuk Prabowo dan Gibran periode kedua, 2 periode. Apa bacaan Anda, ada semacam dugaan bahwa ini mau pisah, tapi di sisi lain bahasanya untuk Prabowo dan Gibran 2 periode. Ini bacaan saya nih Bang Don ya. Pertama, Pak Jokowi juga tidak ingin langkah-langkah politiknya itu dibaca sebagai ancaman terhadap Presiden Pak Prabowo. Iya. Jadi dia ingin mengeluarkan narasi Prabowo Gibran jilid kedua itu sebagai sinyal kepada Presiden Prabowo dan orang-orang sekitarnya bahwa Pak Jokowi masih dalam satu perahu. Loyalitas. Jadi loyalitas yang ditujukan. Jadi Prabowo Gibran. Iya. Tetapi sepertinya Pak Jokowi juga menyadari peluang untuk menduetkan kembali Prabowo Gibran di 2029 itu juga menurun. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ada banyak indikasi. Indikasi yang pertama adalah dalam sejarah Republik pasca reformasi itu tidak ada presiden yang memilih wakil presiden untuk kali kedua. Biasanya presiden yang terpilih di periode pertama ketika maju lagi periode kedua itu sudah berpisah pasangan. Misal waktu itu Pak SBY 2004 memilih pasangan seorang Yusuf Kalla, menang, tapi di 2029 ganti Pak Budiono. Kemudian Pak JK di 2014 memilih Pak JK, Pak Jokowi memilih Pak JK sebagai pasangannya. Setelah menang 2014, 2019 Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan seorang Ibu Mega sekalipun ketika beliau menggantikan posisi Gus Dur sebagai presiden 2001 itu pasangannya Hamzahas, tapi ketika maju di 2004 Ibu Mega mendapuk jadi memang belum pernah ada. Tapi kenapa Pak Jokowi bilang Prabowo Gibran jilid kedua 2029? Sementara fakta historisnya tidak mengatakan demikian. Jadi saya membacanya, lagi-lagi bacaan saya kan tidak salah. Namanya juga orang luar membaca pertarungan dan dinamika internal yang sulit untuk kita akses dari luar ya. Tapi saya membacanya karena peluang untuk kembalinya pasangan Prabowo Gibran di 2029 itu mengecil, maka ini sinyal, satu sisi Pak Jokowi mengirimkan sinyal loyalitas kepada Pak Prabowo, sisi lain juga mengirimkan sinyal pamit diam-diam. Kenapa? Itu apa? Anda harus jelaskan soal bahwa ini adalah sinyal pamit diam-diam. Jadi begini, kan kalau misalnya peluang Pak Prabowo Gibran sulit untuk terkonfirmasi sekali lagi di 2029, artinya Pak Prabowo memilih cawapres lain, karena insentif untuk memilih Mas Gibran kan relatif turun dibanding 2024. Mas Gibran itu untuk membungkus dukungan, mengunci dukungan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi masih menjadi presiden. Di 2029 presiden tidak adalah Pak Prabowo, jadi nggak perlu lagi sosok seorang Pak Jokowi, gitu kan? Ini lagi-lagi dalam kerangka Pak Prabowo ya. Sementara banyak sekali para ketua umum partai yang mengantri sebagai wakilnya Pak Prabowo, termasuk yang non partai, kan? Nah pada titik itu Bang Don, Pak Jokowi bisa mengatakan, saya kan sudah menawarkan Pak Prabowo Gibran. Kalau misalnya Mas Gibran nggak dipilih, ya jangan salahkan kalau saya cari opsi lain. Itu yang saya sebut semacam exit strategy. Kalau misalnya itu tidak dipilih, paket yang tadi ditawarkan, ya jangan salahkan kalau misalnya Pak Jokowi atau PSI punya agenda lain di luar dari paket Prabowo dan wakilnya nanti. Jadi semacam pamitan karena tidak ketemu soal mahar dan akadnya gitu kan. Dan sesuatu hal yang dalam politik kita sering dengar, sering kali wakil
presiden, calon wakil presiden itu menjadi semacam mahar yang Ya. menentukan akad sebuah Dan pernikahan sering politik. terjadi di menit-menit akhir itu. Sering terjadi di menit-menit akhir.